Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita merupakan pertemuan awal untuk perkuliahan analisis dan perancangan sistem dan teknologi informasi. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahan untuk 1 semester ke depan, kemudian pendahuluan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada 1 semester. Untuk mata kuliah analisis dan sistem informasi yang perlu dipahami di sini adalah gambaran umum dari mata kuliah. Yang pertama adalah syarat. Prasyaratnya di sini adalah mahasiswa itu dapat mengerti ya. Mahasiswa dapat mengerti dan mampu menggunakan teknik-teknik serta perangkat yang digunakan untuk suatu analisis, untuk merancang dan juga untuk melakukan pemodelan sistem. Jadi di sini kita selain melakukan sebuah analisis dari suatu sistem, kemudian melakukan perancangan, kemudian dari perancangan itu kita menghasilkan suatu pemodelan sistem, kemudian dari pemodelannya akan bisa diuji cobakan. Nah, kompetensinya di sini mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil dari analisis dan perancangan sistem dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak. Jadi hasil analisis nanti kemudian dibuat dalam bentuk produk ya, produk jadi seperti aplikasi misalnya seperti itu, kemudian nanti hasilnya itu bisa bermanfaat untuk pengguna atau target dari si pengguna dari perangkat itu sendiri. Kemudian syarat untuk dapat mengikuti mata kuliah ini yang pertama harus lulus beberapa mata kuliah dan sedang menjalani permata kuliah yang pada dasarnya untuk mendesain suatu produk di sini. Mata kuliahnya di antara adalah pengantar sistem dan teknologi informasi, ini mata kuliah dasar, kemudian basis data, karena di dalam analisis dan perancangan sistem kita juga akan membuat desain basis datanya, kemudian di sini juga harus lulus mata kuliah algoritma dan struktur data, karena di sini kita akan membuat desain ya, desain suatu flowchart program, alur dari suatu program, struktur dari suatu program. Jadi setidaknya kita sudah lulus, sudah pernah mempelajari mata kuliah ini. Kemudian penunjang di sini, penunjangnya itu kita lakukan praktek ya. Praktek di sini berarti Anda menyelesaikan suatu proyek, suatu masalah, menganalisis suatu masalah, problem, menemukan solusinya, kemudian membuat aplikasi untuk penyelesaian solusi tersebut. Tools yang digunakan dalam perkuliahan ini diantaranya adalah penggunaan ACCAS. ACCAS ini nanti kita gunakan untuk desain dari DFD ya, DFD data flow diagram, alur dari suatu sistem. Kemudian kita gunakan juga Microsoft Access atau juga kita dapat gunakan MySQL yang kemarin kita pelajari di SEM ya untuk mendesain database-nya. Kemudian nanti kita gunakan juga Visio, Microsoft Visio di sini untuk membuat suatu alur dari sistem, misalnya bagan alir sistem. Kita gunakan Visio untuk membuat gambar-gambar bagan alir sistem. Kemudian di sini juga ada Microsoft Project atau Web Project di sini, maksudnya aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan untuk mendesain dari suatu sistem yang akan kita bangun. Ini gambaran umum dari mata kuliah analisis ini. Kemudian berikutnya adalah pendahuluan, apa saja materi yang akan kita pelajari. Untuk ringkas, ini materi ringkasnya, dan ini beberapa materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester. Sudah saya rinci beberapa materi yang akan kita pelajari di sini. Seperti tadi, untuk kerangka analisis dan desain sistem, kita definisikan dulu apa sih sistem itu sendiri, kemudian klasifikasi dari sistem itu. Kemudian di sini stakeholder system ya, stakeholder system ini si pengguna sistem itu sendiri yang terlibat dengan sistem itu siapa. Kemudian pengembangan sistem informasinya, apa sih sebenarnya pengembangan sistem itu ya, kemudian indikator-indikator kenapa sistem itu perlu dikembangkan. Kemudian prinsip-prinsip dalam pengembangan sistem itu sudah sesuai atau belum. Kemudian tujuan dari pengembangan sistem ya. Tujuannya jelas untuk lebih memaksimalkan kinerja suatu bagian, misalnya kan seperti itu. Kemudian siklus hidup pengembangan sistem. Siklusnya dalam pengembangan sistem itu bagaimana? Kemudian dia analisis tadi, analisis yaitu aktivitas pada fase analisis, fase analisisnya yang terlibat tadi ya, alur-alur yang terlibat di dalam suatu sistem itu
apa saja. Kemudian perancangan menggunakan data flow diagram. Pertama kita definisikan dulu apa sih DFD itu, kemudian elemen atau aturan dalam pembuatan DFD itu seperti apa, kemudian tingkatan dalam pembuatan DFD itu bagaimana. Selanjutnya kita bahas juga mengenai perancangan database. Nah, kita sudah dua semester untuk database ini. Di sini kita mendefinisikan ERD atau normalisasinya, kemudian komponennya apa saja, bagi tabel-tabel yang bisa dinormalisasikan, yang bisa terhubung, terrelasi itu yang bagaimana. Kemudian di sini perancangan menggunakan UML tadi, konsep OOP-nya, Object Oriented Programming, programnya seperti apa, objeknya, kelasnya, kemudian enkapsulasinya, inheritance-nya, ya, interface-nya, kemudian di sini diagram dari UML itu sendiri bagaimana. Kemudian UCAS, diagram UCAS-nya, activity diagramnya bagaimana, kelas diagramnya bagaimana, sequence diagram juga bagaimana, nanti kita bahas dalam satu semester ini untuk tatap muka, untuk perkuliahannya, baik secara daring maupun secara luring. Lanjutkan lagi. Nah, ini sekilas materi yang akan kita bahas nantinya, ya. Kalau diringkas itu seperti ini, ada proses analisis sistem, kemudian perancangan sistem, ya, desainnya. Setelah sistem dirancang, kemudian diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, maka dilakukan security-nya bagaimana, kemudian hasil pendukung dari sistem itu apa. Bagian yang terkait di sini adalah sistem informasi dan teknologi informasi. Jelas, dua ini berbeda deskripsi. Yang pertama, sistem informasi ini susunan dari orangnya, data, proses, teknologi informasi yang terlibat, ya. Yang di sini bagian-bagian yang terlibat dalam hal untuk melakukan pengolahan data, atau mengumpulkan data, menyimpan, menyediakan. Jadi di sini suatu sistem, suatu jaringan, misalnya suatu jaringan susunan orang yang saling berhubungan. Nah, sedangkan teknologi ini adalah alatnya, ya, alatnya teknologi komputer yang digunakan untuk membantu dalam suatu sistem berjalan. Nah, beberapa referensi yang ada, ya, banyak referensinya. Nah, di sini beberapa referensi yang digunakan yang disadur. Dalam perkuliahan ini, penggunaan skor nilai ini acuan pada yang sudah diedarkan oleh bagian akademik, ya. Adanya partisipasi atau keaktifan. Ingat, partisipasi atau keaktifan ini bukan kehadiran, ya, bukan hanya kehadiran, tetapi aktivitasnya, kemudian keaktifannya di dalam perkuliahan, atau misalnya ketepatan dalam pengumpulan tugas, itu seperti itu masuk ke dalam partisipasi serta keaktifan ini 10%. Kemudian tugas itu 25%, UTS 25%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, biasanya ujian akhir semester ini akan, kalau nilai tugasnya itu sempurna, akan saya tambahkan 10% untuk menambahkan nilai UAS. Jadi nilai UAS ini bisa diambil 30% dan 10% dari tugas. Jadi totalnya adalah 100%. Tapi jika nilai UAS-nya itu maksimal, ya saya tidak akan tambahkan di nilai UAS lagi. Misalnya saya bisa tambahkan di nilai yang kurang, misalnya nilai itu di nilai UTS atau partisipasi, misalnya poin tambahannya. Kemudian di sini rentan penilaian, ini ada skor nilai akhir yang diperoleh jika skor akhir dari total ini, ya, penilaiannya partisipan. Di sini ada catatan, perbaikan nilai hanya diberikan bagi mahasiswa yang skor nilai akhirnya itu kurang dari B+ ke bawah, ya. Jadi kalau sudah B- tidak ada lagi perbaikan, karena B- itu sudah diberikan skor tambahan juga sama dengan dosennya. Jadi kalau untuk tambahan nilai, untuk pengulangan nilai, perbaikan nilai, ya C+ itu biasanya sudah maksimal penilaiannya. Kemudian sistem perkuliahannya tadi sudah dijelaskan, ada daring dan ada juga luring. Bisa menggunakan Zoom meeting, sesekali kita gunakan Zoom. Kemudian bisa juga saya gunakan video ketika saya merekam pembelajaran saya menggunakan video. Kemudian bisa juga presentasi dan juga modul, ya. Kemudian yang itu karena kita langsung tatap muka, ya saya gunakan presentasi dan materi berupa modul.
Untuk tugas, itu tugas ada dua, yaitu jenis tugasnya ada individu dan tugas kelompok. Tugas individu biasanya diberikan pada saat sesi-sesi materi yang sudah selesai, kemudian diberi penugasan. Sedangkan tugas kelompok ini biasanya tugas akhir itu suatu proyek, yaitu suatu proyek hasil jadi dari perkuliahan ini. Jadi menghasilkan suatu proyek. Jadi proyek yang kalian hasilkan itu apa pada setelah mengikuti perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi. Oke, itu saja sekilas dari pendahuluan dan kontrak kuliah dari mata kuliah ini. Untuk selanjutnya, bagi yang masih belum jelas tentang kontrak kuliah, bisa ditanyakan dengan saya melalui chat di WA. Nanti akan saya balas di WA grupnya. Kemudian untuk perkuliahan, sesi perkuliahan luringnya pun nanti sudah diatur oleh bagian di prodi ya, pada jadwal-jadwal untuk perkuliahan luring. Dan untuk daring, seperti biasa kita gunakan nanti ketika saya menggunakan Zoom akan saya berikan akan saya gunakan Zoom atau misalnya saya gunakan sesi video atau juga presentasi. Mungkin itu uraian dari saya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya pendahuluan dan kontrak kuliah. Kita lanjutkan lagi nanti pada sesi berikutnya untuk perkuliahan selanjutnya. Semoga kedepannya kita bisa belajar lebih baik dan pemahaman materi juga lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.